Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Demikianlah bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang dimiliki oleh Raja Daud setelah kembalinya Tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel dan memusatkannya di Yerusalem, ternyata membuat suatu pengertian yang sangat penting, bahwasanya pujian kepada Allah itu bersifat universal. Ketika mereka telah menerima kembali Tabut perjanjian itu, Raja Daud langsung membuat suatu instruksi kepada bangsa Israel, secara khusus kepada Asaf yang menjadi pelaku pertama dan kemudian Zakaria yang menjadi yang kedua, untuk membuat suatu pujian yang megah bagi Allah. Dan bagian dari pujian itu ternyata adalah konsep untuk memperkenalkan perbuatan-perbuatan Allah dalam setiap bangsa-bangsa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyatakan anugerahnya di dalam sejarah. Itu mengapa kita memiliki dua prinsip yang sangat penting dalam keberadaan kita sebagai orang-orang beriman. Dalam akta historis dan akta credo, bahwasanya secara historis bagaimana Allah menyatakan anugerahnya, pemeliharaannya kepada bangsa Israel, merujuk kepada keberadaan kita dalam dunia saat ini hingga pada kesudahannya, bahwasanya Allah akan senantiasa menyatakan kemurahan hatinya yang menyatakan sebuah perlindungan yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Itu mengapa seluruh bangsa harus memuliakan Tuhan. Kemudian dalam akta credo, dalam pengakuan itu, sebagaimana Rasul Petrus menyatakan itu menjadi perumusan awal bagaimana keberimanan kita melahirkan rumusan iman yang sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang adalah Tuhan kita adalah anak Allah yang hidup. Dan ini menjadi suatu hal yang menjadi perenungan kita masing-masing, bahwa kelekatan kita kepada Kristus akan membuat sebuah pernyataan yang tegas ketika kita memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Tuhan, dia harus senantiasa mengerti bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Allah itu nyata di dalam dirinya. Salah satu hal yang harus dimiliki ketika menggubah sebuah syair adalah menyatakan perbuatan Allah. Kita bernyanyi untuk menyatakan perbuatan Allah, sebab banyak sekali perbuatan Allah yang ajaib yang telah diberikan kepada kita, dan berkat kemurahannya lah yang menjadikan kita menjadi pribadi merdeka saat ini. Bahaya jika seseorang itu tidak memiliki mental sebagai pribadi yang merdeka. Dia akan sulit untuk menyatakan bahwasanya ini adalah suatu hal yang harus dipertahankan dan ini yang harus dikerjakan. Mereka yang memiliki mental kemerdekaan lah yang dapat memahami itu. Itu mengapa Paulus menyatakan satu hal yang tegas, bahwasanya di mana ada roh Allah, maka di sanalah kemerdekaan itu nyata. Kita adalah orang-orang yang merdeka, yang dapat menyatakan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahwasanya besarlah kasih setia Allah atas kita. Jika kita tidak bisa menyampaikan itu kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini, tentu ada satu hal yang membelenggu kita, dan di sanalah ketidakmerdekaan seseorang itu. Rasul-rasul Kristus, mereka terpenjara, tetapi mereka yang menyampaikan kabar sukacita itu, sebab memang mereka terpenjara secara fisik, tetapi mereka tidak dapat dipenjarakan dalam mental mereka, dalam
hakikat pelayanan mereka. Itu mereka sangat-sangat melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, teruslah bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita memuliakan nama Allah dengan sungguh-sungguh benar. Dan terus dengan dalam kesungguhan hati yang sungguh-sungguh. Bahwasanya titik berangkat orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam nyanyiannya adalah karena banyak sekali perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat manusia. Karena Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Berkati kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh memuliakan-Mu, memasyurkan nama-Mu, dan menyatakan perbuatan-Mu kepada seluruh bangsa. Dan tolong kami supaya hidup di dalam perenungan itu sungguh-sungguh benar, dan Engkau semakin dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.